Ya sudah mulai nggak apa? Sudah saya rekam. Udah? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dasar pemrograman A2 ingin menjelaskan sedikit dari tugas besar yang sudah kami kerjakan. Di sini kami beranggotakan yang pertama yaitu Andrian Desti Janarko dengan NIM D400200-144. Yang kedua Krishna Anggi Prasetyo dengan NIM D400200-145. Dan yang ketiga ada Alvin Deki Nayama dengan NIM D400200-146. Kita awali dari analisa flowchartnya. Yang pertama, di sini ada simbol star atau N yang berfungsi untuk mengawali dan mengakhiri dari flowchart. Yang kedua, ada simbol preparation berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang berisi dari chart, terus dalam kurung 100, 10, ada juga variabel in, bumil, nilai X, in, dan float. Lalu ada simbol yang ketiga, yaitu input atau output, yang berfungsi sebagai keluar masuknya data yang berisi printf, dalam kurung tanda petik masukkan nama posyandu, tutup kurung dan tanda petik. Dan ini ada lagi printf, masukkan alamat posyandu, dan seterusnya. Ada masukkan nama bidan juga, dan masukkan jumlah bumil atau balita. Dan yang ketiga, simbol proses yang berfungsi untuk memproses perintah, dan perintahnya yaitu ada I sama dengan 0 awal, dan I++, ada juga X sama dengan I. Nah, boleh di scroll ke bawah, Mas. Dan ada simbol yang keempat, yang kelima, yaitu percabangan yang berfungsi sebagai pengambil keputusan kondisi yang bernilai true or false atau kondisi benar dan salah, dan diisikan lagi sama dengan Y, lalu ada I, X, lalu ada case 1 dan case 2. Kemudian simbol yang terakhir yaitu arrow atau panah yang berfungsi untuk menghubungkan simbol atau menunjukkan alur dari flowchart. Jadi ini supaya tidak terjadi salah paham, ada arrow ini untuk menghubungkan alurnya, dan juga ada ini percabangan, ini ada kondisinya, yaitu apabila kondisi benar ya atau ya, nanti yang pernyataan yang dieksekusi dari panah yang menunjukkan kata ya ini, atau jika kondisi bernilai salah, maka yang dieksekusi adalah yang ada kata bertuliskan tidak ini. Mungkin itu sedikit penjelasan flowchart dari saya, dan selanjutnya penjelasan skrip akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Andrian. Monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan analisa dari skrip yang telah kelompok kami buat. Pertama ada start and berfungsi untuk mengawal dan mengakhiri
variabel berfungsi untuk persiapan penyiapan data yang berisi char, alamat, password, 100, 10, NMPZ 110, Mas dan NMP. Brian, Ya, yang slide ya, nomor 2, yang slide kedua, slide kedua. yang dari include. Oh, ya maaf. Yang pertama, include Studio H berfungsi untuk start, input, output. Terus include string H berfungsi sebagai fungsi utama. In-main berfungsi sebagai titik awal program yang akan dimulai. Kurung kurawa merupakan body program yang menjadi pembatas awal dan akhir program. Char merupakan variabel. Float merupakan tipe data bilangan pecahan. Print berfungsi sebagai penampilan output, dan isi dari print selalu diawali dengan tanda petik di atas. Scan berfungsi untuk menginput data secara manual. EF merupakan ketentuan atau syarat. Jika kondisi benar maka akan dieksekusi, jika salah akan diabaikan. LC adalah kebalikan dari EF. Jika kondisi salah akan dieksekusi. For digunakan untuk menghasilkan pengulangan sejumlah kali. Switch merupakan alternatif dari EF. LC dengan LC lebih dari satu. Gas merupakan perintah yang akan ditampilkan jika variabelnya sesuai. Break berfungsi untuk mengakhiri statement. Default merupakan perintah yang akan ditampilkan jika gas tidak sesuai. N sebagai tanda ganti baris supaya penulisan program berlanjut di bawahnya, tidak di sebelahnya. Sandi sebagai penampilan bilangan bulat. Titik koma berarti tanda berhenti penulisan program dalam suatu baris. Return O berfungsi untuk mengembalikan program ke semula. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mungkin akan diteruskan oleh Mas Alvin. Ya, saya akan meneruskannya dengan memperlihatkan programnya berjalan. Dan seperti yang dijelaskan tadi di flowchart maupun dijelaskan oleh Mas Krisna dan Andrean, dan pertama akan memasukkan nama posyandunya. Sebentar saya masukkan nama posyandunya apa saja. Dan lalu kemudian itu akan memasukkan alamat posyandu. Alamat posyandu. Kita masukkan alamatnya, alamat kota saja. Kemudian itu akan Mas masuk Alvin, ke, ya. hasilnya belum muncul, Mas. Masih keluar di ya? layar script. Bentar. Aduh, salah. Yang bergeser tampil kan kayaknya, Mas. Soalnya cuma kode bloknya aja ini. Nggak bisa keluar ya. Ini dia. Keluar nggak, Saudara? Ada kan? Udah ada. Nah, Keluar. saya akan melanjutkan jelaskan tadi. Itu pertama masukkan nama posyandu seperti yang dijelaskan tadi. Pertama kita masukkan nama posyandunya apa saja, nama posyandunya apa saja. Kemudian itu lalu ke masukkan alamatnya. Lalu akan masukkan nama bidan seperti urutan di sini, nama bidan. Lalu akan masukkan nama bumil. Sorry, maaf, saya salah. Seharusnya masukkan alam jumlah dulu dan kita ulang, masukkan nama posyandu terlebih. Jadi pertama kita akan masukkan nama posyandu dulu. Nama posyandu, kemudian akan masukkan alamat posyandunya, lalu masukkan nama bidan
seperti sebelah, dan di flowchart tadi jelaskan, dan masukkan jumlah dulu, kemudian jumlah balita, lalu masukkan nama bumilnya, dan kemudian nama balitanya, dan habis itu kemudian kita akan masukkan tekanannya. Seperti dari sini, pertama akan masukkan tekanan darah, lalu detak jantung dari janin, lalu di sini akan masukkan kondisi seorang balita, kita masukkan sehat, kemudian berat badan balita dan tingginya. Dan sini apakah ingin masukkannya lagi? Jika kita tulis ya, itu akan kembali ke masukkan nama bumil, dan jika tidak akan kita coba ke ya dulu ya. Dia akan masuk nama bumilnya lagi dan masukkan nama balitanya, kemudian tekanan darah lagi seperti di atas tadi di awal, sama saja, masukkan kondisi balita sama saja, kemudian berat badan dan tinggi. Dan jika kita masukkan tidak, itu akan langsung masuk ke pilihan apakah ingin melihat kondisi bumilnya atau kondisi balitanya. Dan jika kita memilih satu, itu akan menampilkan kondisi si bumilnya seperti dimasukkan tadi. Sehat itu adalah nama posyandunya, Tias nama dari bidannya, kemudian nama ibunya itu Tias juga seperti saya maksud, dan kemudian tekanan darah 78, janinnya itu 65, dan di bawahnya juga seperti itu, Lisa 78, ini 78 dan 67. Dan jika kita akan melihat itu sebentar, dan bentar. Dan sini akan kita mulai lagi. Awal kita akan melihat dari sisi balitanya, posyandu masih sama seperti awal tadi, dan posyandunya sama, nama bidannya masih sama, jumlahnya sama seperti awal tadi, kemudian namanya, nama balita, tekanan darah, dan janinnya. Dan di sini akan kita masukkan sehat, berat badan balitanya kita masukkan 7, tinggi balitanya 9, seperti tadi ya. Jika kita langsung tidak, itu akan langsung masuk ke pilihan ingin melihat kondisi balita atau bumilnya. Jika kita pilih 2, akan keluar kondisi dari si balitanya, itu nama puskesmasnya sehat, bidannya Puan, nama balitanya Lisa, perkembangan bayinya berat badan 7, tinggi badan 9, kondisi bayi sehat. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.